Pernah ngebayangin Doraemon perang melawan pasukan kelinci bulan? Ini bukan mimpi. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen, biar kita bisa bikin lebih banyak cerita keren kayak gini. Doraemon, kita salah tanggal. Ini bukan zaman dinosaurus. Nobita exclaim in panic. Bumian, kalian memata-matai rencana invasi kita. Hancurkan mereka. Komandan kelinci berkata dengan galak. Invasi? Tunggu, kami cuma tersesat. Laser? Doraemon berkata dengan kaget. Aku anggota pasukan pemberontak. Kami nggak mau invasi ke bumi. Tapi Raja Kelinci punya senjata mochi pengecil otak. Luna berbisik. Jadi, kelinci bulan mau bikin manusia jadi bodoh biar bisa dijajah? Nobita bertanya dengan suara gemetar. Nobita, kita harus cari alat yang benar atau bumi akan dikuasai kelinci mochi. Doraemon nangis. Tidak, Kak. Mochi aku hancur. Kalian akan kubuat jadi onigiri. Raja Kelinci teriak marah. Aku punya alat rahasia, kue kastard palsu. Doraemon said smiling. Kok bisa kalian menang tanpa alat canggih? Luna asked, sounding confused. Karena di bumi kita udah biasa lawan ujian tanpa belajar. Nobita laughed in response. Dari beli dorayaki? Nobita asked. Wah, pasti ulanganku yang meledak tadi. Jian exclaimed. Kalau Doraemon aja bisa menang tanpa kantong ajaib, masa kalian nggak bisa subscribe? Yuk, dukung channel kita biar makin seru. Hai teman-teman, apa jadinya jika Doraemon dan Nobita terjebak di abad 1? Bakal seru banget nih, jangan sampai ketinggalan. Tonton sampai habis ya. Tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe, like, dan komen bro. Sang narator berkata dengan penuh semangat. Doraemon, aku bosan. Sekolah susah, Giant selalu ganggu aku. Aku pengen lari ke tempat yang jauh. Nobita mengeluh. Sambil mengeluarkan alat, Doraemon berkata, kalau gitu kita coba pakai mesin waktu. Tapi janji tidak boleh ceroboh. Dengan bersemangat Nobita menjawab, iya, ayo ke masa lalu, ke zaman kuno. Mereka masuk ke mesin waktu, tapi tiba-tiba mesin error. Kabum! Di Doraemon, ini di mana? Nobita bertanya dengan ketakutan. Kita di abad 1, Romawi kuno? Doraemon menjawab dengan panik sambil mengecek gadgetnya. Tiba-tiba prajurit Romawi muncul dengan pedang. Siapa kalian? Penjajah? Tanya prajurit Romawi. Lari Doraemon! Nobita berteriak. Kita harus cari bahan untuk memperbaiki mesin waktu. Doraemon berbisik. Tiba-tiba mereka melihat Kaisar Nero sedang marah karena istananya terbakar. Wah, ini legenda Nero bakar Roma. Kita harus bantu, Nobita berkata. Doraemon mengeluarkan alat pemadam api mini, tapi malah menarik perhatian tentara. Nobita, pegang baling-baling bambu, Doraemon berkata. Mereka terbang tapi alatnya mulai rusak. Aduh, kita jatuh nih. Nobita berteriak. Tiba-tiba, kamu siapa? Kok mirip aku? Anak kecil bertanya. Nobita, itu bisa jadi nenek moyangmu. Doraemon terkejut menjawab. Hah? Jadi kita harus selamatkan dia atau aku tidak akan lahir. Nobita berkata penuh keterkejutan. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah mereka bisa kembali ke masa depan? Jangan lupa like, subscribe, dan komen tebakan kalian di bawah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Narator berkata cepat dan penuh teka-teki. SFX, ledakan plus layar gelap. Doraemon vs Naga Langit, pertempuran jauh di atas langit. Pernahkah kalian membayangkan pertempuran epik di langit yang tak terlihat oleh manusia? Sebuah pertarungan yang menentukan nasib dunia? Narator berkata dengan suara misterius. Like, komen, dan subscribe sekarang untuk menyaksikan petualangan paling menegangkan yang pernah ada. Narator mengajak dengan antusias. Doraemon, ada sesuatu di langit. Nobita berkata dengan takut. Ini bukan angin biasa. Ada energi aneh. Doraemon menjawab dengan khawatir. Tiba-tiba, seekor naga langit raksasa muncul, mengeluarkan suara menggelegar. Matanya menyala merah, sisiknya berkilau seperti logam. Aku telah bangkit, dunia ini akan kumusnahkan. Suara naga langit terdengar mengerikan. Hati-hati Doraemon, Shizuka said anxiously. Aku nggak mau ikut perang kayak gini. Gian stammered nervous. Naga langit menyemburkan api biru. Doraemon menghindar dengan gesit, lalu mengeluarkan senjata pembeku. Tapi naga langit terlalu kuat, es langsung hancur.
Aku butuh sesuatu yang lebih kuat. Doraemon thought quickly. Doraemon, naga ini bukan makhluk biasa. Dia dijebak dalam legenda zaman dulu. Suneo exclaimed, surprised. Jadi gimana kita bisa mengalahkannya? Nobita asked, panicking. Doraemon mengeluarkan kapsul waktu, mengungkap bahwa naga langit sebenarnya adalah penjaga dimensi lain yang dikutuk. Kita harus membebaskannya, bukan menghancurkannya, Doraemon said firmly. Doraemon mengeluarkan senjata harmonisasi, menembakkan sinar emas ke naga langit. Naga itu menjerit kesakitan, tapi perlahan, matanya yang merah mulai meredup. Aku ingat sekarang, naga langit berkata dengan suara lemah. Naga itu berubah menjadi cahaya dan menghilang, langit kembali cerah. Siapa yang membangunkannya? Doraemon bertanya dengan suara berbisik. Kamera zoom ke bayangan gelap di balik awan, mengisyaratkan ancaman baru. Pertarungan ini baru permulaan. Siapa dalang di balik semua ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lanjutan cerita ini. Akankah Doraemon bisa menghadapi ancaman berikutnya? Bayangkan Doraemon harus lawan anjing neraka berkepala 3 di Mars, kata narator dengan suara tegang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk dukung petualangan seru kayak gini. Dora, ini bukan museum sains seperti rencana. Ini neraka. Nobita panik. Tiba-tiba, 3 pasang mata menyala muncul dari kegelapan. Cerberus mengaum dengan nafas api. Daging anak manusia, enak enggak ya? Cerberus kepala kiri bergema. Jangan dulu, itu kucing biru kayak alien. Cerberus kepala kanan bergema. Dimakan saja. Cerberus kepala tengah meneriakkan. Doraemon buru-buru keluarkan tembakan pembeku, tapi kebanyakan es krim di kantong ajaib, yang keluar malah stik es krim. Baling-baling bambu tertancap di kepala tengah Cerberus, malah bikin dia flying head, terbang muter-muter. Pintu kemana saja terbuka ke kandang monster Yunani. Hydra ikut keluar, marah karena tidurnya terganggu. Roti peniru, Nobita jadiin diri mirip Hades. Tapi cuma bisa ngomong, bawa sushi nggak? Cerberus alergi ikan. Dengan putus asa Doraemon berkata, Nobita, kita harus cari kelemahannya. Anjing neraka pasti punya titik lemah. Tiba-tiba Shizuka muncul dari pesawat ruang angkasa mainan sambil membawa buku mitologi. Di mitologi, Cerberus bisa dikalahkan dengan musik. Orpheus menidurkannya dengan lyre. Shizuka explained, sounding clever. Kita punya lyre nggak? Nobita asked, confused. Doraemon pulled out an electric guitar, but played a dangdut koplo song automatically. As a result, Cerberus started dancing. The middle Cerberus head exclaimed, Ini lagu apa? Kaki aku nggak bisa berhenti gerak. Meanwhile, Jian and Sunio appeared from a portal, having used the Friend Finder suitcase incorrectly, carrying microphones and immediately singing off-key. Gian sang off-key, Mars Raya, Mars Raya. Aku mau tidur, Cerberus kepala kiri berkata mengantuk. Jangan, ini jebakan. Cerberus kepala kanan memperingatkan dengan tegas. Tidur. Cerberus kepala tengah memerintahkan dengan lantang. Cerberus menggonggong lalu kolaps, tidur pulas. Doraemon pasang kandang anjing ajaib, mengurung Cerberus yang mendengkur. Kalian kembalikan Cerberus, atau kubuat sekolahmu jadi cabang neraka. Hades mengancam. Cut ke Gian jadi kepala sekolah, paksa semua orang nyanyi setiap hari. Nobita dan Doraemon kabur pakai mesin waktu. Lagi, kalau Doraemon bisa menangin Cerberus cuma pakai dangdut, kalian pasti bisa. Subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman biar pada tahu keseruan ini. Credit roll, Cerberus jadi influencer TikTok, live streaming, cara joget pakai 3 kepala. Judulnya Doraemon mendarat di atas bintang, petualangan luar angkasa yang gokil. Hey guys, sebelum nonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Cerita ini bakal bikin kalian ketawa, penasaran, dan mungkin sedikit lapar. Let's go! Di adegan 1, Nobita tampak panik dan berkata, Doraemon, kita tersesat lagi, ya? Aku kan cuma bilang pengen lihat bintang, bukan jadi bintang. Doraemon menjawab dengan tersenyum santai. Tenang Nobita, aku punya alat baru, bintang landing pod. Kita bisa mendarat di mana saja, bahkan di atas bintang. Nobita dengan ragu berkata, tapi
Bukannya bintang itu panas. Aku nggak mau jadi sate Nobita. Doraemon tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, bintang ini spesial, bintang keju, terbuat dari keju mozzarella terlembut di galaksi." Mereka mendarat di permukaan bintang yang benar-benar terbuat dari keju. Adegan 2. Pertemuan dengan alien keju. "Who dares land on the great cheese star?" The alien keju exclaimed. "Di Doraemon, itu tikus pakai mahkota," Nobita said, shocked. The alien keju replied angrily, "Aku bukan tikus, aku the Grand Fromage, penguasa bintang keju." Doraemon said politely, "Maaf yang mulia, kami hanya penjelajah yang lapar." Maksudnya penasaran. Grand Fromage smiled slyly and said, "Kalau kalian bisa menjawab teka-tekiku, kalian boleh makan sepuasnya. Tapi jika gagal, kalian akan jadi fondue." Adegan 3. Teka-teki gokil. Grand Fromage asked, "Apa yang selalu datang terlambat, tapi bikin semua orang senang?" Nobita replied confused, "Ulangan matematika aku?" Doraemon responded with a facepalm, "Bukan, itu gajah. Karena telat tapi bikin senang kalau lihat di kebun binatang." The sound effect wrong played. Grand Fromage laughed and said, "Salah. Jawabannya adalah nasi bungkus. Selalu datang pas lapar, bikin senang." Nobita protested, "Itu nggak adil. Itu bukan teka-teki, itu food review." Adegan 4, pelarian kocak. "Nobita, tiup kipasnya." Doraemon memerintah. Nobita meniup, dan saus sambal menyemprot kemana-mana. Pasukan tikus robot langsung menyerbu sausnya sambil ribut. "Pedes, tapi enak." "Tidak, pasukanku dikalahkan oleh bumbu penyedap," Grand Fromage berkata panik. Adegan 5, happy ending. "Yeay, kita selamat. Tapi, kok aku jadi pengen makan martabak keju ya?" Nobita exclaimed happily. "Sudahlah, ayo pulang. Suneo sama Giant pasti nggak percaya cerita kita." Doraemon said with a smile. "How was it, guys? Exciting, right? This Doraemon adventure? If you liked it, don't forget to like, comment, subscribe, and share with your friends so they know. Maybe in the next episode, we'll adventure to Planet Boxo. See ya." On the end screen, the message reads, "Jangan lupa follow sosmed kami untuk petualangan seru lainnya." Bonus fun facts, sound effects include wah-wah, Doraemon, penyelamatan suku anjing setengah manusia di zaman kuno. Pernahkah kalian membayangkan Doraemon berpetualang ke zaman kuno? Bayangkan dunia yang masih asri, dihuni oleh makhluk ajaib, tapi terancam oleh invasi manusia serigala yang kejam. Mampukah Doraemon dan Nobita menyelamatkan suku anjing setengah manusia dari kepunahan? Simak petualangan epik penuh aksi, emosi, dan kelucuan yang bikin penasaran. "Wah, alamnya masih sangat indah," Nobita berkata dengan kagum. "Aku bisa mencium bau daging panggang." Giant mengendus dengan antusias. "Giant, ini bukan waktu untuk mikirin makanan," Shizuka berkata dengan kesal. Tiba-tiba terdengar suara jeritan. Seekor makhluk setengah manusia setengah anjing berlari ketakutan. "Tolong, manusia serigala menyerang desa kami." Amy, sang anjing manusia, berteriak panik. "Apa? Manusia serigala?" Doraemon menjawab dengan serius. Dari kejauhan, asap hitam membumbung, suara teriakan dan lolongan serigala menggemuruh. "Serahkan batu bulan, atau kami habisi kalian semua." Krog, pemimpin serigala, menggeram. "Batu bulan? Itu pasti sumber energi mereka," Doraemon berbisik. "Di Doraemon, kita harus bantu mereka," Nobita gemetar berkata. Doraemon mengeluarkan sarung tangan super kekuatan dan tembakan gelembung pengikat. "Tenang, dengan kepintaranku, kita pasti menang," Sunio berkata dengan sombong. "Aku siap bertarung. Mana musuhnya?" Giant berseru dengan semangat. Pertempuran pecah. Nobita tidak sengaja menembakkan gelembung ke Giant, membuatnya terperangkap dalam balon raksasa dan mengambang. "Nobita, lepaskan aku!" Giant marah meneriakan. "Kakek kami dulu bilang, batu bulan adalah hati dunia ini." Amy berkata dengan sedih. Krog menculik Shizuka. "Jika kalian tak menyerahkan batu itu, gadis ini akan kubunuh." Krog mengancam dengan hina. "Doraemon, kita harus lakukan sesuatu." Nobita berkata panik.
Doraemon mengeluarkan kapsul pasukan bayangan, mengirimkan pasukan bayangan untuk menyelamatkan Shizuka. Aksi kejar-kejaran seru terjadi. Nobita jatuh ke lumpur, wajahnya kotor, membuat penonton tertawa. Aku akan kembali! Croc shouted. The dog tribe cheered. The moonstone was returned to its place, and peace returned to the land. Thank you, Doraemon. You are our heroes, Amy said, smiling. Nobita blushed and replied, Ah, we just helped. Sunio and Giant competed to take photos with the dog tribe to show off at school. What a fun adventure, Shizuka said, smiling. What if you were in Doraemon's position? Could you save the dog tribe from the werewolf threat? Like, share, and comment your ideas for the next Doraemon adventure. Don't forget to subscribe for more exciting stories. Fade out, epic music playing the end.